derma untuk semua, kurban kesaksian akan kulakukan. Bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga dan bahagia jadi anak Katolik. Aku bangga jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk semua, penuh kasih. Anak, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita bersyukur atas karunia cinta Tuhan hari yang baru. Ya, semoga kamu semuanya tetap sehat, ceria, gembira. Kita mau merayakan bagaimana cinta Tuhan selalu diberikannya kepada kita sekalian. Anak-anak, kalau kamu punya orang tua kan pasti kamu juga merasakan ya, orang tua itu sayangnya kepada kalian seperti apa. Diberi makan, diberi kesempatan sekolah, diberi baju, diajak jalan-jalan, diperhatikan, disayang ya. Semua menunjukkan perhatian kasih sayang orang tua. Nah, kalau orang tua sendiri juga sayang kepada kamu, kita, apalagi Tuhan Allah. Dia juga mencintai kita dengan segala karunia dan cintanya. Dan hari ini kita merayakan Pentakosta. Apa itu? Yaitu turunnya Roh Kudus atas para rasul. Roh Kudus yang menjadi anugerah dari Tuhan Yesus, menjadi kekuatan para murid bagaimana mereka hidup sebagai murid-murid Tuhan dan lalu mewartakannya. Tuhan menunjukkan cintanya yang luar biasa, bagaimana roh Tuhan dianugerahkan, diberikan kepada para murid agar mereka tetap kuat, sehat, semangat dalam menjalankan segala tugas perutusan yang diberikan Tuhan kepada mereka, kepada para murid. Nah, anak-anak, roh itu juga diberikan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Maka mari kita syukuri karunia cinta Tuhan dalam Roh Kudusnya, dan semoga hidup kita ini bisa menjadi sarana pewartaan cinta kasih Tuhan kepada orang lain. Dalam keluarga, hiduplah untuk saling mengasihi, menghormati orang tua, baik kepada kawan-kawan ya, agar mereka pula melalui kita juga mendapatkan segala berkat-berkat dan rahmat Tuhan. Yuk, selamat mengikuti pelajaran Bina Iman Anak, selalu semangat bertumbuh dalam segala berkat Tuhan, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ayo teman-teman semua, ingat selalu firman Tuhan Yesus. Setiap orang yang mau ikut Yesus harus sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus. Setiap orang yang mau ikut Yesus harus sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus. Ayo teman-teman semua, ingat selalu firman Tuhan Yesus. Setiap orang yang mau ikut Yesus harus sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus. Setiap orang yang mau ikut Yesus harus sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus. Ayo teman-teman semua, ingat selalu firman Tuhan Yesus. Setiap orang yang mau ikut Yesus harus sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus. Setiap orang yang mau ikut Yesus harus sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus. Ayo teman-teman semua, ingat selalu firman Tuhan Yesus.
selamat pagi, ketemu lagi di Bia Online. Nah adik-adik, kakak ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah mengumpulkan tugas di minggu yang lalu. Mari adik-adik, kita memulai Bia Online ini dengan doa pembukaan. Kita siapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas pemberkatan-Mu pada hari ini sehingga kami dapat mengikuti Bia Online. Ya Tuhan, apa yang kami terima dan apa yang kami dapat semoga dapat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Doa yang jauh dari sempurna ini kami satukan dengan doa yang diajarkan oleh Kristus Tuhan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik adik-adik, selamat mengikuti Bia Online. Halo adik-adik semua, selamat pagi dan selamat hari Minggu buat kita semua. Nah, tadi kita sudah memulai Bia Online dengan bernyanyi dan berdoa. Sekarang, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sekalian, pada pagi hari ini firman Tuhan diambil dari Yohanes 15 ayat 26 sampai 27 dan Yohanes 16 ayat 12 sampai 15. Mari kita dengarkan bersama-sama ya adik-adik. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang Aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan Aku. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menangguhnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memulihkan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah punyaku. Sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik sekalian, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Injil Yohanes. Sekarang kita akan mendengarkan renungan untuk kita pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, sebelum kakak memulai renungan untuk kita, kakak mau bertanya, ada yang masih ingat pada tanggal 13 Mei kemarin kita merayakan apa? Iya, betul. Pada tanggal 13 Mei kemarin kita merayakan Yesus naik ke surga. Nah, di sana pada perayaan Yesus naik ke surga itu disaksikan oleh para murid-muridnya, dan Tuhan berpesan kepada mereka bahwa Ia akan kembali ke bumi sama seperti saat Ia naik ke surga. Nah, sekarang gereja merayakan hari apa coba? Ada yang tahu adik-adik? Ya, hari ini gereja merayakan hari raya Pentakosta. Adik-adik sekalian, ada yang tahu apa itu hari raya Pentakosta? Nah, di sini kakak akan memberikan penjelasan sedikit tentang perayaan Pentakosta. Jadi adik-adik sekalian, perayaan Pentakosta itu adalah 50 hari sesudah Paskah kita merayakan Pentakosta, yaitu hari raya anugerah Roh Kudus kepada gereja. Roh yang diutus Yesus dari Bapa,
Roh yang akan mengingatkan kita tentang segala sesuatu yang diajarkan Kristus kepada kita. Roh yang sama yang menjiwai kita agar menjadi saksi-saksi Injil, saksi-saksi yang berani, saksi-saksi yang dipenuhi dan dibimbing oleh Roh Kudus, menjadi pembawa kabar sukacita Injil dan menjadi Injil yang hidup. Jadi itulah sedikit pengertian hari Pentakosta adik-adik. Nah, di sini, jadi setelah Yesus diangkat ke surga, lalu para murid-muridnya setiap hari bertekun dalam doa. Mereka berkumpul dan berdoa bersama-sama, dan mereka menantikan penolong yang diutus untuk mendampingi mereka mewartakan kabar gembira kepada seluruh penjuru dunia. Adik-adik, siapa yang tahu siapa penolong itu? Nah, penolong itu ia adalah Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan untuk menemani para muridnya dan juga untuk menemani kita semua untuk selalu semangat dalam mewartakan kabar gembira atau kabar baik kepada sesama kita. Jadi, adik-adik, Roh Kudus sangat penting untuk kita. Apa yang dapat dilakukan Roh Kudus untuk membantu kita? Nah, di sini ada beberapa hal yang dapat dilakukan Roh Kudus untuk membantu kita. Yang pertama, Roh Kudus menghibur kita pada saat kita sedih atau sendirian. Roh Kudus juga membimbing kita ke jalan yang benar. Roh Kudus juga menolong kita saat kita tidak tahu bagaimana berdoa. Dan Roh Kudus juga hidup di dalam hati kita dan memberi kita hidup. Lalu yang terakhir, Roh Kudus menunjukkan hal-hal baik yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi itulah beberapa hal yang dapat dilakukan Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, adik-adik, siapa di sini yang ingin mendapatkan Roh Kudus yang sudah kakak sampaikan tadi? Nah, di sini kita semua akan menerima Roh Kudus saat kita dibaptis. Adik-adik sekalian pasti semua sudah dibaptis ya. Nah, di sini Roh Kudus akan selalu menggerakkan kita dalam perbuatan kebaikan. Misalnya, rajin mengikuti bina iman, rajin membaca firman Tuhan, mengikuti kegiatan baik di lingkungan maupun di gereja, rajin belajar, membantu orang tua, dan tidak kalah pentingnya, Roh Kudus akan selalu memampukan kita dalam mewartakan kabar gembira dimanapun kita berada. Dan juga kita diminta untuk mengajarkan kasih kepada sesama kita. Nah, adik-adik sekalian, dalam firman Tuhan yang kita sudah dengarkan hari ini, Yesus juga mengatakan kepada para murid-muridnya, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, dan Roh kebenaran itu datang, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Di mana murid-murid harus berani bersaksi bagi Kristus karena mereka akan selalu didampingi oleh Roh Kudus. Jadi, adik-adik sekalian, kita harus lebih berterima kasih atas semua yang telah dilakukan Roh Kudus untuk menolong kita setiap hari. Semoga adik-adik sekalian kita mau bersaksi bagi Kristus mengenai perbuatan-perbuatan yang begitu besar dan menceritakan hal-hal baik yang sudah diberikan Yesus kepada kita. Semoga adik-adik sekalian dapat melaksanakan dalam kehidupannya sehari-hari. Sekian renungan yang bisa kakak sampaikan pada pagi hari ini. Semoga adik-adik sekalian dapat melaksanakannya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Nah, adik-adik, gimana dia online hari ini? Semoga seru ya. Baik adik-adik, mari kita tutup dia online hari ini dengan doa penutup. Mari kita siapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas rahmat dan berkat-Mu sepanjang hari ini kami dapat mengikuti via online. Semuanya kami haturkan ke dalam tangan-Mu, sehingga apa yang kami dapat pada hari ini
bisa bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik adik-adik, terima kasih karena sudah mengikuti dia. Nah, kami di sini mengingatkan untuk adik-adik dan papa mama dapat menyumbangkan atau berbagi kasih kepada saudara-saudari kita yang berada di Nusa Tenggara Timur yang pada waktu lalu mengalami musibah. Adik-adik, papa mama bisa mentransfer atau bisa membagi donasinya melalui nomor rekening di bawah ini. Terima kasih. jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk semua, penuh kasih berderma untuk semua, kurban kesaksian
siang